Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Wahai orang-orang yang mempunyai wawasan, maka wahai orang-orang yang berakal, ambillah hikmah dan ibrah bagi kalian dari perkara-perkara yang telah lampau. Maka jika kita melihat kepada mereka orang-orang yang disifati alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, maka mereka pikirannya berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, di mana mereka hidup di dunia yang sementara ini, yang tujuan asas tunggal mereka untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah, mereka lupakan itu dan mereka mengejar dunia. Dan dunia itu jika dikejar oleh manusia, maka dia akan membuat tipu muslihat bagaikan fata morgana. Semakin dikejar, semakin lari. Di padang pasir terlihat ada oase fata morgana, dikejar sekitar beberapa kilometer sampai di sana ternyata kering, terlihat lagi di sebelah kanan ada, dikejar lagi ternyata tidak ada apa-apa. Itulah dunia. Maka dunia ini di saat kita mengejarnya, dia akan mengatakan, catch me if you can, follow me and I catch you. Maka kejarlah jika kamu mampu mengejar aku, dan kejarlah aku, dan aku akan menjebakmu dengan tidak melaksanakan peribadatan dan sibuk berlomba-lomba dengan dunia. Maka cukuplah di dalam hadis yang datang dari berbagai sahabat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan oleh Nabi, man hammahu ad-dunya, barang siapa seorang hidup di muka bumi ini, himmahnya hanya dunia. Bangun tidur bagaimana? Bisnis tendernya. Mau tidur pun tidak nyenyak karena bisnis dan tendernya. Maka tidak ada yang dia pikirkan bangun dari tidur kecuali dunianya. Dan sebelum tidur pun berpikir bagaimana trik-trik untuk mendapatkan bisnis dan tendernya. Maka berkata Nabi, man hamahu ad-dunya, barang siapa yang himahnya hidup ini, niat, tujuan dan himahnya, semangatnya hanya untuk dunia, yaj'alullah fi ainihi faqra wa yaj'alu fi yadihi syugla walam yu'ta minad dunya illa ma kutiba lahu. Maka orang ini, kata Nabi Muhammad, akan diberikan dunia sebatas apa yang dia sibukkan, ya itulah. Semakin sibuk di dunia, semakin banyak hartanya dan lalai dari akhirat. Itu yang diberikan oleh Allah, sebatas itu dia mengejar dunia. Dan Allah jadikan pikirannya, pandangannya tidak pernah puas. Mendapatkan satu hari 1 juta, 10 juta pun, bahkan 1 M, maka terus akan mengejar dunia. Di hari esok 2 M, di hari esok 3 hari 3 M, 1 bulan 3 triliun dan sebagainya. Seperti itu hayatnya, seperti itu kehidupannya. Allah menjadikan pandangannya itu selalu berkurang, merasa kurang, tidak qanaah. Wa yaj'al fi yadihi syugla, dan Allah jadikan tangannya itu sibuk dengan dunia, dunia dan dunia. Dan rizki yang Allah berikan hanya sebatas itu saja. Namun man hammahul akhirah, barang siapa yang himahnya di dunia ini hanya untuk akhirah, bagaimana dia berdakwah, bagaimana dia menuntut ilmu, nanti besok hafalan, setoran, maka dia menghafal di malam harinya dan murajaah di siangnya, dan terus melaksanakan amal-amal saleh di masjidnya. Maka man hammahul akhirah, ja'alallah fi ainihi al-qanaah, maka
Allah menjadikan pandangannya di dunia ini qanaah. Apa yang Allah berikan dari dunia ini dia merasa cukup. Karena dia sibuk dengan dunia, apa yang Allah berikan dari dunia ini merasa cukup. Dan diberikan kepadanya dunia, wa ta'ti ilaihi wa qalat khudni wa hiya ragimah. Maka akan datang dunia kepada orang yang hatinya sibuk dengan akhirah, khudni, ambil aku, wa hiya ragimah, dan dia meminta kepada orang ini agar mengambil seluruh dunia yang dia inginkan. Maka ini kenyataan ya ibadallah. Maka berapa dari manusia-manusia yang zuhud kepada dunia ini, sibuk dengan amal-amal salehnya, tidak bersedih karena hari ini tidak mendapatkan uang, tidak bersedih karena hari ini akan kelaparan dari keluarganya, tidak. Maka yakin, tawakul kepada Allah dengan amal-amal saleh yang ada, Allah tidak akan melalaikan kehidupannya. Maka kehidupan dia sibuk dengan akhirah, akhirnya dunia datang kepadanya, wahya ragimah, ya rajul khudni, wahai rajul yang saleh, ambillah aku dunia ini. Dan begitupun bagi mereka orang-orang yang sibuk dengan dunia, pikiran mereka terbalik, mengejar dunia yang tadi disifatkan, dia akan terus berlari dan dunia lari darinya. Dan amal-amal akhirah yang Allah berikan kesempatan di dunia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, justru amal-amal ini yang nanti akan bermanfaat bagi dirinya di akhirat kelak, justru itu ditinggalkan. Maka kita sangat sedih melihat mereka orang-orang yang sibuk di kebun sawit, di kebun karet, waktu salat masuk sibuk menderes karet, sibuk dengan panennya, meskipun bukan miliknya, yang penting lalai. Dan begitupun yang di kantor-kantor, di saat waktu salat berjamaah mereka masih berikhtilat di kantor-kantor dan lalai dari salat berjamaah, dan bahkan dari puasa Ramadan, dan bahkan dari ibadah-ibadah yang lainnya. Maka fa'tabiru ya ulil absar, mereka berbanding terbalik pemikirannya, mengejar dunia yang fana, yang ada batasnya dengan maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, dan mereka justru meninggalkan perkara-perkara yang akan bermanfaat di hari akhirat kelak. Maka apa yang bermanfaat di hari akhirat kelak adalah amal-amal solehnya yang mereka tinggal. Maka pembahasan kita di sini, kita akan membahas apa itu keutamaan amal-amal soleh di hari akhirat kelak, yang mana mereka meninggalkannya untuk tujuan mendapatkan dunia. Mereka korbankan hari akhirat, amal-amal soleh untuk hari akhirat. Dan kita akan menyebutkan bahwa justru yang mereka tinggalkan dari amal-amal soleh untuk akhirat, justru itu yang akan bermanfaat bagi diri-diri mereka. Pertama, pandangan mereka di saat mereka meninggalkan salat, sibuk di kebun mereka sampai maghrib, sampai asar, atau mereka kuli-kuli bangunan, kecapean, meninggalkan salat, yang penting kerja, the time is money. Maka mereka meninggalkan perkara yang mana perkara itu justru akan setia kelak di hari akhirat menemaninya daripada dunianya. Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, yatba'ul mayyitu salas fayarji'u isnan wa yabqa ma'ahu wahid. Maka jika mati seseorang muslim atau kafir, maka akan mengikuti jenazahnya 3 perkara. Mengikuti jenazahnya maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Akan diikuti jenazahnya itu, jika orang ini meninggal, diantar oleh keluarganya, kemudian diantar oleh
diantar dengan mobil Pajero Sportnya. Kemudian diantar pula oleh amal-amalnya. Maka lihat, dari 3 perkara yang mengantar jenazah ini, siapa yang paling setia? Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Ketiganya itu 2 akan kembali pulang dan 1 yang tinggal. 2 yang kembali pulang siapa? Hartanya. Maka Pajero Sport yang dia pakai untuk membawa ke kuburan dari sang mayit ini tidak ikut masuk ke liang lahat, karena memang tidak dimasukkan barang-barang ini kepada kuburannya. Maka pulang, tidak setia. Dan ahlu, keluarganya, anak-anaknya, paman-pamannya, orang tuanya, bahkan istrinya, yang dulu di dunia gombal berkata, I can live without you, my honey. Maka wahai sayangku, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu, gombal. Di saat suaminya meninggal, maka dia mungkin orang pertama yang pergi ke rumahnya. Karena kepanasan, tidak kuat panas di saat digali kubur suaminya. Maka mana kesetiaan dari istri yang selalu menemaninya? Tidak ada. Akan kembali 2 perkara, keluarganya dan hartanya. Wa yabqa ma'ahu wahid. Siapa yang akan tinggal setia bersamanya? Amal-amal soleh yang justru dulu dia membencinya, yang justru dulu dia tidak sholat berjamaah dan melalaikan puasa Ramadan dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah, dia tinggalkan amal-amal itu. Justru itu yang setia. Dan dulu dia mengejar harta-harta untuk mendapatkan mobilnya Pajero Sport dan mobilnya meninggalkannya. Dan dulu dia menabung untuk mendapatkan istri dan membuat rumah untuk istrinya. Maka rumah-rumahnya dan istri yang tercintanya justru meninggalkan dia. Mana kesetiaan? Hanya amal soleh yang paling setia, dan justru amal soleh itu yang dia tinggalkan dulu. Dan bahkan di dalam hadis lebih description lagi, bagaimana amal soleh akan berbuat baik kepada orang yang meninggal ini lebih baik daripada keluarganya, lebih baik daripada hartanya yang ditumpuk. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abi Daud dari jalan Al-A'mash, dan Al-A'mash mudallis, meriwayatkan dengan tasrih, haddatsana Al-Minhal ibnu Amr an Zadan an Abi Hurairah. Maka hadis ini dari sanad ini, sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i fi Jami'is Sahih. Maka apa lafaz hadis ini? Dari Al-Bara ibnu Azib, bukan dari Abi Hurairah, dari Al-Bara ibnu Azib berkata, maka di saat orang yang soleh bisa menjawab dari 3 pertanyaan kubur, maka dibukakan kuburnya seluas mata memandang, dan dimasukkan kepadanya hawa-hawa dari surga yang dingin. Maka selain itu, ya'tihi rajulun, akan didatangi orang ini dalam keadaan bahagia. Seseorang mendatanginya, husnul wajah, wajahnya tampan, husnul siyab, pakaiannya rapi, bagus, dan tiburi, maka mempunyai wangi-wangian dari tib, dari parfum-parfum yang sangat baik. Harum orang ini, tampan, pakaiannya baik. Tidak cukup dengan itu, datang memberikan celebration, ucapan selamat, abshir billadhi yasurruka hada yaumul ladzi kunta tu'ad, abshir, selamat atas kesuksesan kamu dulu di dunia melaksanakan amal-amal soleh. Maka sekarang mulai dari hari ini kenikmatan akhirah akan menemani kamu. Senang orang ini didatangi manusia yang berbentuk 3 sifat. Wajahnya tampan, baunya harum, pakaiannya rapi,
dan sibuk memberikan celebration, selamat atas kamu, kabar gembira bagi kamu, senang orang ini. Maka orang ini bertanya, man anta? Anta ladzi fi wajhikal khair. Siapa kamu? Kamu yang wajah kamu penuh kebaikan dan ucapan yang penuh kebaikan, memberikan celebration kepadaku. Apa jawab orang ini? Ana a'malukal khair. Aku adalah amal-amal kamu yang baik. Aku adalah dulu yang menjedak kamu di kebun untuk pulang salat berjamaah. Aku yang dulu menjedak kamu dari kesibukan dunia untuk menuntut ilmu di masjid-masjid. Maka akulah yang membangunkan kamu untuk menghafal Al-Quran dan membangunkan kamu untuk melaksanakan salat-salat malam. Dan aku yang membuat air mata mengucur karena kamu takut kepada Allah. Akulah amal-amal kamu yang soleh. Maka orang ini merasa bersyukur dulu di dunia mempunyai amal-amal soleh, maka ditemani dengan penuh penemanan yang setia dan baik, memberikan celebration. Maka terbayang ya ibadallah, bagi mereka orang-orang yang mengejar dunia, maka dunia yang mereka kejar, mana villa-villa mereka, tidak bisa masuk kepada lahatnya. Lalu uang miliaran, uang triliunan yang dia pakai dan dia tabung, apakah dibawa dengan ATM-nya dan kartu kredit card-nya ke kuburannya? Tidak. Lalu siapa yang bisa memakainya? Kalau dia mempunyai anak, maka anaknya. Kalau dia tidak mempunyai keturunan, dan ini yang banyak di mana-mana, maka akan diambil paling sedikit oleh pihak bank. Tidak ada yang bertanggung jawab atas uang yang miliaran ini. Kembali kemana uangnya? Maka uang-uang, harta-harta, semuanya tidak bermanfaat. Yang bermanfaat hanya amalnya yang setia. Dan begitu pun di saat di alamil barzakh, pasti manusia itu akan menemui adabul qabr. Adabul qabr pasti akan menyiksanya. Maka siapa dari mereka orang-orang yang mampu menyelamatkan dari adabul qabr? Apakah hartanya untuk membayar adabul qabr? Jangan mengadab orang ini karena dia dulu the rich man, kaya raya. Tidak. Dan apakah ada keluarganya? Keluarganya dari orang-orang DPR, MPR yang akan bisa memerintahkan kepada adabul qabr untuk tidak menganiaya anaknya atau keluarganya? Tidak. Bahkan dia adalah amal-amal salehnya yang menyebabkan jasadnya tidak diadab di kubur. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra, yang mana sanadnya bertumbuh kepada Muhammad Ibnu Amr Ibnu Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah. Maka sanad ini sanad yang hasan karena Muhammad Ibnu Amr Ibnu Alqamah saduq hasanul hadis dan telah dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di As-Sahih Al-Musnad. Maka di dalam hadis ini disebutkan, idza matal mu'min, jika seorang mukmin meninggal, maka dikumpulkan dari amal-amal solehnya. Fakana salah inda ra'sih, maka berkumpul amalan salat 5 waktu, salat sunnah nawafil, salat malam, salat duha, berada di atas kepalanya, membuat security system, membuat sistem pengamanan dari adabul qabr. Wa kana asyam an yamini, dan puasa yang wajib dan puasa-puasa yang sunnah berkumpul di bagian kanannya dari atas sampai bawah. Wa kana az-zakah an yasarih, dan amalan zakat dan sedekah dari harta-harta yang wajib dan yang sunnah, maka semuanya ada di bagian kirinya. Wa fi'lul khairat minas silah, maka semua amalan-amalan yang akhlak-akhlak baik kepada tetangga,
baik kepada anaknya, berbuat baik kepada orang tuanya, silatul arham, dan amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, menasehati saudaranya kepada kebaikan, semuanya berkumpul di antara dua kakinya. Maka orang ini dilindungi oleh amal-amal solehnya dari security system. Tidak ada yang kosong dari bagian tubuhnya kecuali dilindungi oleh jenis amalan-amalannya. Sholat di atas, puasa di kanan, zakat di kiri, dan sedekah-sedekah yang lainnya, dan amal-amal soleh dari akhlak-akhlak yang mulia berada di bawahnya. Fayati adabul qabr, maka akan datang adabul qabr ke arah kepala. Apa kata as-salah? Makibali madkhalun, makibali madkhalun. Tidak ada jalan dari atas untuk kamu untuk mengadab orang ini. Dilindungi oleh amal solehnya, oleh salatnya. Maka tergambar mereka orang-orang yang di dunia sibuk dengan sawit-sawit mereka, sibuk dengan kantor-kantor mereka, justru meninggalkan amal-amal yang akan melindungi dari adabul qabr, dan sawit-sawitnya dan uang-uangnya tidak bermanfaat, tidak menolongnya dari adabul qabr. Maka berpindah adabul qabr kepada bagian kanan. Maka berkata puasa, qala asyam makibali madkhalun, makibali madkhalun. Tidak ada tempat bagi kamu untuk mengadab orang ini dari arahku. Aku melindungi orang ini karena orang yang berpuasa. Maka kembali ke arah kiri. Maka berteriak zakat dan sedekah-sedekah harta, sunnah-sunnah yang lainnya. Dari zakatil fitr yang wajib juga, dan dari sedekah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka semuanya akan berteriak, makibali madkhalun, makibali madkhalun. Tidak ada tempat bagi kamu untuk mengadab orang ini karena dia dulu melaksanakan amal soleh dengan kemampuan hartanya. Akhirnya berusaha keras masuk dari bawah dan basyashatul wajah, berwajah seri kepada saudaranya dan berbuat baik kepada tetangganya dan silaturahim kepada keluarganya. Semua amal-amal kebaikan melindungi antara kedua kakinya, mengatakan makibali madkhalun, makibali madkhalun. Maka adabul qabr, berlenggang kangkung, tidak mampu mengadab orang yang melaksanakan amal-amal soleh. Maka inilah dari keutamaan amal-amal soleh di akhirat kelak, yang jika mereka orang-orang yang lalai, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, mereka menyadari dalil-dalil ini, maka mereka pasti akan meninggalkan niaga-niaga mereka, meninggalkan tijarah mereka, dan melaksanakan sholat 5 waktu pada tempatnya, melaksanakan sholat berjamaah. Karena sekarang sikap mereka melalaikan dari amal-amal soleh, mungkin karena mereka tidak tahu atau tidak mau tahu keadaan mereka kelak di hari akhirat. Dan yang menjadi puncak prima kerugian mereka kelak, sampai di ayat yang terdepan tadi mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia hanya 1 saat saja untuk melaksanakan amal soleh yang mereka tinggal. Maka mereka akan menyesal, terutama puncak primanya amal soleh yang mereka tinggalkan dulu dan lebih mendahulukan kehidupan dunia mereka itu, ternyata penyebab kenikmatan yang paling puncak, kenikmatan prima, masuk kepada surga. Maka Allah berfirman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha biidni rabbihim, tahiyyatuhum fiha salam. Maka di dalam ayat ini disebutkan wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Maka akan dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal-amal saleh. Dimasukkan kemana? Jannatin. Dimasukkan kepada surga-surga yang mengalir
padanya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dan tidaklah ucapan-ucapan yang mereka dengar kecuali celebration, kecuali ucapan yang baik. Salamun alaikum, keselamatan bagi kalian karena dulu kalian melaksanakan amal-amal saleh. Maka mereka orang-orang yang sekarang meninggalkan amal-amal saleh dan sibuk di kantor-kantor dan kebun-kebun mereka meninggalkan salat Jumat, maka mereka akan menyesal di saat mereka mendapati justru amal-amal soleh yang membuat mereka di kehidupan kelak masuk kepada surga. Maka wa udkhilal ladina amanu wa amilus shalihat, bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, surga. Maka keep the faith and keep the action. Maka wahai saudara-saudaraku, teruslah tambah keimanan kalian dan beristiqomah, keep the action, dan terus melaksanakan amal-amal soleh. Maka inilah renungan dari ucapan Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah hikmah dan ibrah bagi mereka orang-orang yang mempunyai wawasan bahwa kehidupan di dunia ini sibukkan dengan amal-amal soleh, keep the action, dan justru dunia yang menyebabkan mereka berpaling dari amal-amal ini hanyalah fana dan tidak setia di hari akhirat kelak. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia wa an yahfadha biladana min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maka wahai Allah, lindungilah negara Indonesia NKRI tercinta ini. Jauhkan Indonesia dari fitnah-fitnah yang besar dan fitnah-fitnah yang kecil. Jauhkan Indonesia dari fitnah-fitnah KKB, dari fitnah-fitnah orang-orang khawarij yang merongrong kestabilitasan keamanan negara ini. Hancurkan mereka ya Allah, dan jadikanlah negara Indonesia negara yang jaya raya, kaya raya. Dan yang kedua, kami doakan kepada para wulatul umur, Allahumma hfad wulata amrina, Allahumma arsyudhum, Allahumma hdihim ila tariqi rusyd. Maka wahai Allah, berikanlah kepada pemimpin-pemimpin negeri kami hidayahmu. Maka jadikanlah mereka orang-orang yang mentaati Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka para pemimpin negeri ini, jika mereka taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, kami sebagai rakyat yang diwajibkan oleh Allah untuk turut, untuk taat kepada para pemimpin kami, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan pemimpin-pemimpin kalian. Maka kami di sini mentaati mereka, dan mereka Engkau berikan petunjuk kepada Al-Quran dan Sunnah ya Allah. Maka kami mentaati mereka dan mereka taat kepadamu. Akan jadi Indonesia negara yang gemah ripah loh jinawi. Maka kita akan bahagia hidup di dunia ini. Dan yang terakhir, kita doakan as'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yurziqana rizqan halalan thayyiba wa an yataqabbal mina a'malana wa an yurziqana ilman nafi'an. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan rizki yang melimpah, rizki halal yang melimpah bagi kita. Dan juga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan amal soleh dan diterima seluruh amalan kita. Dan Allah memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang semakin kita banyak menimba ilmu, semakin tunduk takut kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Stau tarasu saw sufufakum. Rapatkan, luruskan safnya.
Salufini alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisihi orang-orang Yahud wan Nasara. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa udkhilal ladzina amanu وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama' tuti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadakkarun.